Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana summa amma ba'd. Alhamdulillah, kajian pada hari ini sampai pada tafsir suratul Mu'minun ayat 90 sampai dengan 104. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim bal atainahum bil haqqi wa innahum lakadzibun. Pada ayat sebelumnya Allah Ta'ala berfirman, sayaquluna lillahi qul fa anna tusharun. Kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya di mana ketika mereka orang-orang kafir ditanya, siapakah pemilik segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dan juga di langit? Maka mereka pun akan menjawab, sayaquluna lillah. Semua itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang sanggup untuk menolong setiap hamba yang Allah Ta'ala kehendaki, dan tiada seorang pun yang mampu menolak, mencegah apabila Allah Ta'ala turunkan azab kepada kaum tertentu. Sayaquluna lillah qul fa anna tusharun. Maka kalau mereka sudah mengetahui bahwasannya segala sesuatu adalah dalam genggaman kekuasaan Allah Ta'ala, akan tetapi dengan pengakuan tersebut mereka mengingkari penyembahan hanya kepada Allah Ta'ala, maka kemana perginya akal sehat mereka? Bal atainahum bil haqqi wa innahum lakadzibun. Kemudian Allah Ta'ala berfirman bahwasannya perkara tersebut tidak seperti apa yang mereka klaim. Bahwasannya Allah Ta'ala datangkan al-haq. Bal atainahum bil haq. Allah Ta'ala telah datangkan kebenaran, di mana dalam kebenaran tersebut la miryata fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Akan tetapi wa innahum lakadzibun, mereka orang-orang kafir, mereka sungguh berada dalam dusta yang sangat nyata. Mengenai apa? Mereka mengklaim bahwasannya Allah Ta'ala memiliki syarik, memiliki sekutu. Mereka mengatakan bahwa Allah Ta'ala memiliki walad, memiliki anak. Maka Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa tuduhan yang mereka nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Maka tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki putra sebagaimana yang disangkakan oleh orang-orang kafir. Wa idzal ladzahaba kullu ilahim bima khalaqa wala ala ba'duhum ala ba'd. Mereka meyakini bahwasannya Allah Ta'ala itu ma'bud bihaq. Allah Ta'ala itu yang hak untuk disembah. Akan tetapi mengklaim bahwasannya Allah Ta'ala memiliki sekutu, memiliki putra. Maka andai kata Allah Ta'ala memiliki sekutu dalam mengatur seluruh alam ini, dalam mengatur semua makhluknya, idzal ladzahaba kullu ilahim bima khalaqa wala ala ba'duhum ala ba'd. Kalau seandainya ada dua Tuhan, ada dua penguasa, maka semuanya pasti memiliki keinginan, pasti memiliki
iradah, keinginan untuk mengalahkan satu dari yang lainnya, bahwasannya saya Tuhan yang lebih kuat daripada Tuhan yang satunya. Wala ghalaba ba'duhum ala ba'd, maka saling memenangkan, saling mengalahkan satu di antara yang lainnya, maka ini justru akan merusak keseimbangan di alam ini. Coba kalau misalnya kita masak saja di dapur, ya, chefnya ada 2. Bingung kan? Ini tadi sudah dikasih garam atau belum? Ya, yang satu mengklaim belum, yang satu mengklaim yang satu kasih, ternyata sudah, lupa. Akhirnya apa? Keasinan. Begitu pula itu hanya logika kita sebagai manusia. Maka bagaimana kalau di dunia ini ada 2 Tuhan? Ada sekutunya Allah Ta'ala, maka akan hancur semua. Yang satu menginginkan hujan, yang satu tidak menghendaki hujan. Maka Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang mereka klaimkan kepada Allah Ta'ala, bahwasannya Allah Maha Suci yang tidak memiliki sekutu dan juga tidak memiliki putra. Alimil ghaibi wasyahadati fata'ala amma yusyrikun. Alimu kulli ma ghaba min khalqihi. Allah Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu yang gaib pun Allah Ta'ala mengetahuinya dari setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa alimu kulli ma yushahidu wa yudraku bil hawas. Dan Allah pun Maha mengetahui atas apa yang bisa dilihat secara langsung kasat mata oleh kita, yang bisa diraba, yang bisa didengar. Tiada sesuatu pun yang samar dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak mungkin Allah Ta'ala memiliki sekutu atau syarik yang membersamainya dalam mengatur alam semesta ini. Qur rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Katakanlah wahai Rasul, andai kata engkau diperlihatkan, ya, kepada orang-orang musyrik apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, yakni berupa azab yang sangat pedih. Rabbi fala taj'alni fil qaumidz zalimin. Maka Tuhanku, andai kata engkau mengazab mereka, mengikop mereka, wa ana usyahid dzalik, dan aku menyaksikan hal tersebut, fala taj'alni fihi, maka jangan jadikan aku, wahai Tuhanku, termasuk orang-orang yang tertimpa musibah tersebut, fayusibuni ma asabahum minal azab. Rabbi fala taj'alni fil qaumidz zalimin. Jangan jadikan aku bagian dari orang-orang yang zalim tersebut. Wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun. Wa inna ala an naj'alaka tusyahid wa tara ma na'iduhum bihi minal azabi laqadiruna la na'jizu an dzalika wala an ghairihim. Dan kami Allah yang sanggup menjadikan kamu, wahai Muhammad, wahai Rasul, menyaksikan dan melihat apa yang telah kami janjikan kepada mereka, yakni berupa azab, sungguh sangatlah mampu. Kami tidak lemah dari melakukan hal tersebut, wala an ghairi, dan juga perkara-perkara yang lainnya. Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun. Wahai Rasul, balaslah siapa saja yang berbuat buruk kepadamu dengan kebaikan. Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman,
Allah Ta'ala mengajarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, balaslah setiap orang yang berbuat buruk kepada kamu, wahai Muhammad, dengan kebaikan yang lebih. Jadi manakala ayat ini diturunkan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad, namun juga kita sebagai makhluk Allah Ta'ala, sebagai umat Nabi Muhammad, manakala dalam kehidupan ini, walaupun misalnya kita sudah berlaku baik, berbuat baik, tapi balasannya tidak kebaikan sebagaimana yang kita berikan, maka jangan kemudian keburukan tersebut dibalas dengan keburukan. Kita berusaha untuk membalas lebih baik dari keburukan yang mereka berikan kepada kita. Idfa billati hiya ahsanus sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun. Bi antasfaha anhu. Dengan apa kita membalas dengan kebaikan? Dengan memaafkan dia. Bil khisla allati hiya ahsan wa tasbir ala adahu. Kita maafkan perbuatan buruk dia. Kita bersabar atas hal-hal yang menyakiti diri kita, atas apa yang mereka berikan kepada kita. Nahnu a'lamu bima yasifuna minasyirki wat takdzib. Kami, yakni Allah Ta'ala, maha mengetahui segala sesuatu yang mereka sifatkan kepada Allah berupa kemusyrikan, pengingkaran, pendustaan, wa bima yasifunaka bihi mimma la yaliqu bik, dan juga orang-orang kafir ini mensifati Allah memiliki putra, memiliki sekutu, dan mereka juga mensifati Rasulullah sebagai apa? Kasihari wal junun. Rasulullah dikatakan sebagai tukang sihir ataupun orang gila oleh orang-orang kafir. Maka sabar, maafkan. Idfa billati hiya ahsanus sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Dan katakanlah wahai Rasul. Bunyinya siapa, Nak? Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari gangguan dan bisikan syaitan. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dan juga aku berlindung kepada Allah Tuhanku, Rabbku, agar syaitan ini jangan hadir menyertai setiap urusanku. Jangan syaitan mendekat kepadaku. Maka kita tangkis dengan apa? Setiap kita mau melakukan suatu amalan, kita membaca basmalah. Mau makan bismillah, mau tidur bismillah, bismikallahumma ahya wa amut. Mau berhubungan pun berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga syaitan ini gak ikut hadir menyertai kegiatan kita. Ini maksud dari wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Makanya ketika berdoa sedang berhubungan suami istri, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Doa mau makan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Mau masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan juga perempuan. Sehingga inilah adab-adab syariah Islam, adab-adab Islam yang diajarkan oleh Rasulullah. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Setelah kita berlindung kepada Allah dari gangguan dan bisikan was-was syaitan, kemudian kita berlindung kepada Allah dari apa? Dari agar syaitan tidak hadir mendekati kita. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Sampai kemudian ketika datang kematian kepada mereka orang-orang musyrik,
ya, maut telah datang, ajalnya datang. Wa ayana ma yanzilu bihi qala nadiman ala ma fata min umri. Ketika nyawa ruh hendak dicabut dan ini menandakan akhir dari kehidupannya, maka dia pun melakukan penyesalan atas apa yang telah ia lewatkan semasa dia hidup. Dia mengatakan apa? Qala rabbirji'un. Ya Allah, ya Tuhanku, kembalikan aku lagi ke dunia. Ini adalah penyesalan yang impossible, yang tidak mungkin kemudian dikembalikan lagi ke dalam kehidupan dunia. Apa kalau dia dikembalikan ke kehidupan dunia lagi? La'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla. Orang musyrik mengatakan, andai kata saya dikembalikan lagi, wahai Tuhanku, kasih lagi saya kesempatan untuk hidup kembali dunia, maka aku akan melakukan amalan soleh. Kalla laisal amru kama talabta. Kata Allah, oh tidak. Perkaranya tidak semudah itu sebagaimana yang engkau pinta. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tapi itu hanyalah buayan orang musyrik. Hanya gombal, omongan belaka, omdo. Ya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Andai kata ia diberikan kehidupan untuk kedua kalinya, diberikan kehidupan oleh Allah Ta'ala, dikembalikan lagi nyawanya, maka dia tetap terus-terusan ya melakukan apa yang dia kerjakan sebagaimana sebelumnya semasa hidup. Walau rudda ilal hayatid dunya lama waffa bima wa'ada bihi. Walaupun dikembalikan lagi kehidupan, dia tidak memenuhi janjinya. Wa sayabqa haula'il mutawaffun fi hajiz bainad dunya wal akhirah ila yaumil ba'tsi wan nusyur. Sehingga ketika kematian, ajal sudah menjemput, di mana ia berada? Ketika seseorang nyawanya sudah dicabut, di mana tempatnya? Dia berada di hajiz, pembatas antara kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Jadi dia nggak di alam dunia, nggak di alam akhirat, tapi dia berada di barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dia berada di alam barzakh. Alam barzakh ini adalah alam pemisah antara kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Sehingga orang yang sudah meninggal, dia sudah beda alam dengan kita. Tidak mungkin kembali ke dunia minta makan atau minta sesuatu dan lainnya, karena yang sudah meninggal beliau berada di alam barzakh, bukan di dunia, bukan juga di akhirat. Karena belum dimulai hari kiamat. Sampai kapan dia berada di alam barzakh? Yang sudah meninggal kakek nenek moyang kita, Rasulullah, semuanya berada di alam barzakh ila yaumil ba'tsi wan nusyur. Sampai kemudian datanglah hari kebangkitan, hari pembalasan, yang mana ditandai dengan ditiupnya sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Fala yarji'una minhu ila dunya liyastadraku ma fatahum wa yuslihu ma afsaduhu. Maka mereka orang-orang kafir tidak akan bisa kembali ke dunia lagi untuk menambal amalan-amalannya yang bolong semua, memperbaiki apa yang dulu sebelumnya rusak dari akidah dan juga amalannya. Ini tidak mungkin, impossible. Fa'idha nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Maka ketika Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat yang diberikan tupoksi untuk meniup sangkakala. Malaikat siapa?
Israfil, ya, dikasih tugas untuk meniup sangkakala pada tiupan yang kedua. Karena tiupan yang pertama mati semua yang ada di muka bumi ini. Tiupan kedua dibangkitkan semua, yaumul ba'ats, tanda hari kiamat. Maka pada tiupan yang kedua, yang mana ini adalah menandakan gerbang hari kiamat telah dibuka, maka tidak ada seorang pun yang bisa menolong satu dengan lainnya. Tidak ada seorang pun yang bisa berbangga-bangga dengan pekerjaan, jabatan, harta, anak maupun lainnya. Ketika terjadinya gunjang-ganjing hari kiamat, maka tiada seorang pun yang bertanya, di mana ini kabarnya si fulana? Bagaimana kabarnya orang tuaku, suamiku, anakku, dan seterusnya. Semuanya sibuk dengan dirinya masing-masing. Faman thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang timbangan amalan kebaikannya lebih berat daripada keburukannya, maka ia adalah muflihun, orang-orang beruntung yang mana ia mendapatkan apa yang mereka pinta, mendapatkan apa yang dia inginkan. Kebalikannya, waman khaffat mawazinu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun. Adapun orang-orang yang timbangan keburukannya ini lebih berat mengalahkan timbangan amal kebaikannya, mereka adalah orang-orang yang telah merugikan diri mereka sendiri. Dengan apa mereka merugikan? Dengan melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya sendiri di akhirat. Meninggalkan amalan saleh di mana amalan tersebut memberikan banyak manfaat kepada dirinya. Fahum fi nari jahannam makithun. Maka tempatnya adalah di dalam neraka jahannam, selamanya tidak akan keluar dari neraka jahannam. Talfahu wujuhahumun naru wa hum fiha kalihun. Maka wajah-wajah mereka dibakar dengan api dalam api neraka, dan juga bibir-bibir mereka baik yang atas maupun bawah ini melepuh dan juga belum menyatakan. Cek 1 2. Jadi talfahu wujuhahumun naru wa hum fiha kalihun, yang mana wajah-wajah mereka, bibir atas dan juga bawah semuanya melepuh, cacat, rusak, gigi mereka semuanya melepuh, dan semuanya ini adalah terbakar di dalam api neraka jahannam. Jamaah sekalian, azani Allah iyyakunna jami'an. Cek 1 2. Cek 1 2. Biar nggak usah. Faedah dari ayat-ayat ini yang pertama adalah al-istidlal bistiqrari nizamil kauni ala wahdaniyatillah. Bahwasannya al-kaun, alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan tanda bahwasannya Allah taala Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada sekutu maupun anak, tidak beranak dan juga tidak pula diperanakkan. Maka seyogyanya di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala ketika kita memanjat gunung misalnya ya, kita dapati pemandangan yang luar biasa, tinggi, kokoh dan menjulangnya gunung, maka jadikanlah
ayat kauniyah ini, tanda-tanda ciptaan Allah ini sebagai renungan bagi kita semua untuk semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian mungkin di antara kita ada yang hobinya hiking, yang pecinta alam, naik gunung ya. Yang kemudian kita jadikan turun gunung ini menambah keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Bukan kemudian setelah kita mendaki, mau di Rinjani, mau di Bromo, di Semeru, di mana saja, Mount Everest, yang ketika turun keimanan kita tambah, bukan oleh-olehnya hanya foto selfie atau video-video. Ya, baru-baru ini kan viral ya, pendaki gunung yang kemudian jatuh terperosok, kemudian sampai akhirnya meninggal dunia. Maka sebagai pencinta alam ya, diantaranya mungkin antara kita yang ada yang pernah mendaki gunung ya, kalau saya nggak, kayaknya ngos-ngosan, saya tahu kemampuan diri. Jadi mendaki di sini saja sudah ngos-ngosan ya, mendaki tangga. Tapi sebetulnya dengan mendaki gunung tersebut menambah keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Kita lihat langsung bagaimana ciptaan Allah Ta'ala terbentang luas, kokoh, menjulang tinggi, bagaimana rintangan yang kita hadapi. Ini semakin menambah keyakinan kita kepada Allah Ta'ala. Siapa yang menciptakan ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmunya Allah meliputi segala sesuatunya, bahkan sampai hal-hal yang terkecil semuanya tidak ada luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah yang ketiga adalah pokok inti dalam bermuamalah. Kita hidup ini sebagai makhluk sosial, yang mana tidak mungkin kita hidup sendirian, tidak mungkin kita hidup tanpa orang lain. Maka kunci dalam bermuamalah ini adalah ayat ini, idfa billati hiya ahsanus sayyi'ah. Kunci dalam bersosialisasi, dalam berteman, dalam bercommunity, dalam bergaul adalah manakala ada orang yang berbuat buruk, berbuat tidak baik, menyakiti hati kita, baik sengaja ataupun tidak sengaja, maka di antara adab Islam yang diajarkan, yakni kita membalasnya juga dengan ihsan, dengan kebaikan. Ini adalah adab yang sangat luhur, yang mana dia memiliki pengaruh efek yang sangat mendalam dalam suatu permasalahan atau pertikaian atau perkelahian. Ya, pasti ada yang namanya konflik. Maka kita berusaha untuk tetap berbuat baik, membalas dengan kebaikan. Yang kelima, daruratul isti'adzah billah min wasawisis syaitan wa ighraatihi. Yang terakhir ini adalah pentingnya isti'adzah. Apa isti'adzah? Berlindung kepada Allah, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini penting sekali agar syaitan tidak mewaswasi kita, tidak membisiki kita, tidak mengganggu dan merayu-rayu kita. Maka kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hadiyun Nabi SAW juga ketika kita memulai suatu pekerjaan, kullu amalin dzibalin la yubda bil basmalah fahuwa abtar. Setiap amalan yang bagus yang tidak diawali dengan basmalah maka dia abtar. Apa itu abtar? Akto, terputus dari keberkahan. Maka kita mulai dengan bismillah. Kita mulai kajian dengan bismillahirrahmanirrahim. Membaca Al-Quran dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masuk kamar mandi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, dan seterusnya. Sehingga segala aktivitas kita ini diberikan keberkahan Allah Ta'ala dan dijauhi dari waswas syaitan ar-rajim. Demikian tafsir dari Surat Al-Mu'minun ayat 90 sampai dengan 104. Wallahu ta'ala a'lam.